Shalom, selamat datang di ibadah online High Teens. Bersyukur kita masih bisa rasakan kasih setia Tuhan pada seminggu ini dan kita bisa kembali lagi di sini untuk menyembah Dia bersama-sama. Teman-teman tahu nggak sih, dari semua hal yang bisa kita beri untuk Tuhan, ada satu hal yang paling berharga, yaitu saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa. Untuk seminggu ini kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Hari ini kami kembali lagi untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah selalu mendampingi kita. Ia selalu di sisi kita untuk melewati berbagai masalah yang ada di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita buka hati kita nyanyikan Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
Baik teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya secara virtual, tapi biarlah kami boleh menikmati ibadah kami pada hari ini. Kami saat ini ya Tuhan hendak bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan sediakan menolong kami, berikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah bangkit bersama Tuhan yang bangkit. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, teman-teman pasti tahu burung phoenix, ya. Burung phoenix, burung dari mitologi Yunani, yang dikatakan di dalam mitologi itu bahwa burung ini nggak bisa mati. Kalaupun burung phoenix mati, terbakar, lalu kemudian dia berubah menjadi abu, nah dia akan kembali terlahir dari abunya itu, teman-teman. Jadi muncul lagi burung phoenix kecil. Lalu burung phoenix kecil akan bertumbuh secara cepat dewasanya. Lalu dia akan membesar lagi dan berjaya kembali. Nah nanti kalau dia terserang sakit lagi atau mati lagi, dia akan berubah jadi abu. Lalu akan muncul lagi burung phoenix kecil dari abu. Lalu membesar lagi dan terbang lagi. Begitu seterusnya. Jadi dikatakan bahwa burung phoenix ini adalah burung abadi yang gak bisa mati. Sungguh luar biasa. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, namun saya pikir-pikir ya, jadi burung phoenix ini meskipun abadi, tapi kasihan. Kenapa kasihan? Nah dia abadinya di bumi, teman-teman ya. Dia terus hidup di bumi, terus menerus gitu ya. Sampai akhirnya gak tahu kapan dunia kiamat, burung ini juga ikut mati. Nah teman-teman, kasihan kalau hidup abadi itu cuma di dunia. Teman-teman pasti pernah lihat film ini ya, Logan ya. Logan yang Wolverine itu, ceritain tentang kehidupan Wolverine. Nah Wolverine itu kan dikisahkan di sana gak bisa mati-mati itu. Dia hidup sejak zaman, saya lupa ya, di setiap filmnya itu tiap zaman dia hidup. Perang Dunia Kedua, lalu kemudian masa kekaisaran Jepang, terus diteruskan sampai akhirnya film Logan yang terakhir itu, Logannya sudah tua dan ingin mengakhiri hidupnya. Dia nggak tahan hidup abadi. Setiap zaman dia punya kesusahannya, setiap masa dia punya penderitaannya sendiri, dia nggak tahan. Kasian, dia ingin mati saja. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan juga punya satu kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal, kehidupan abadi. Namun teman-teman, keabadian, kehidupan kekal yang akan kita dapatkan tidak di dunia ini, namun di kehidupan yang akan datang. Ini jauh lebih indah daripada hidup abadi yang ada di dunia ini. Karena kita tahu ketika kita hidup di dunia ini, isinya adalah penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, dan sepertinya ingin cepat selesai masalah yang kita hadapi. Nah,
Tuhan berjanji kepada kita untuk memberikan kita kehidupan kekal, kehidupan abadi bersama-sama dengan Dia. Namun ketika kita mau mendapatkan itu semua, kita harus mati dan bangkit. Apa maksudnya mati dan bangkit? Apakah seperti burung phoenix yang mati kemudian bisa bangkit lagi? Enggak, teman-teman, bukan seperti burung phoenix, tapi kita mau mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah melewati Jumat Agung dan Paskah. Di Jumat Agung kita menghayati lagi kematian Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang mati demi menebus dosa-dosa kita. Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Lalu kemudian di hari yang ketiga, di Minggu Paskah itu, Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa. Yesus adalah Tuhan atas kehidupan ini. Teman-teman, kita mati dan bangkit bersama Kristus, maksudnya adalah kita ikut mematikan dosa kita. Sebagaimana Yesus Kristus yang telah menang atas maut, Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita, Yesus yang telah membayar lunas hutang dosa kita, kita juga mau mematikan dosa kita, dan juga kita mau bangkit sebagaimana Yesus yang juga telah bangkit, mengalahkan maut, memberikan kehidupan dan juga memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya. Mati bersama dengan Kristus dan juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi mungkin kita bertanya-tanya atau merasa, aduh, atau Pak, kalau kita mati bersama Kristus, tentunya kita harus mengalami penderitaan, tentunya kita harus sengsara. Iya, memang betul, kita harus sengsara, menderita, sebagaimana Kristus yang juga menderita. Namun jangan takut, jangan khawatir ketika menghadapi kesengsaraan, masalah, dan penderitaan. Karena ketika kita memandang kepada Dia, ketika kita memfokuskan diri kita kepada Dia, Yesus yang menderita, Yesus yang mati itu akan menguatkan kita, akan menghiburkan kita, akan memberikan kita semangat untuk kita boleh terus maju menghadapi masalah demi masalah di dalam hidup. Ya, kalau kita boleh bilang namanya hidup kan ya, selalu ada masalah demi masalah. Kalau enggak mau ada masalah, ya mending tidak hidup. Teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan bisa menghadapi setiap masalah yang kita alami. Kita bisa menghadapi setiap penderitaan yang kita alami. Kita bisa menghadapi stres atau depresi, kekhawatiran, ketakutan yang kita alami bersama dengan Kristus. Dia telah mati untuk kita. Dia menderita buat kita. Itu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Dia menyayangi kita. Dia ingin supaya anak-anaknya itu juga mengikuti teladan dari Yesus sendiri. Dia yang menderita, menang. Kita pun juga diharapkan dapat menang atas masalah yang kita hadapi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, lalu setelah itu Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus menang atas penderitaannya. Yesus menang dan juga telah menggenapi kehendak Bapanya. Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus yang telah bangkit itu menggerakkan murid-muridnya untuk terus berkarya bagi kemuliaan namanya. Nah teman-teman, kita pun juga diharapkan sama. Di ayat yang kita baca di sini dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita yang sudah mengenal Kristus, kita yang sudah percaya kepadanya, kita yang merasakan kuasa kebangkitan Kristus, kita sekarang diubahkan untuk tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita mau hidup untuk Kristus. Kristus yang bangkit mengalahkan maut, memberikan pengharapan. Kita pun mau meneladani Dia, kita pun mau terus semangat
untuk bangkit, menjalani setiap kehidupan kita bersama dengan Kristus. Nah teman-teman, oleh sebab itu, momen Paskah Yesus bangkit tidak hanya berhenti sampai di sana, tapi kita juga harus ingat untuk terus bangkit. Masa depan kita masih terang benderang di depan sana. Hidup kita masih terus berjalan dan terus berlalu, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Masa depan kita masih panjang. Kita harus tetap semangat menjalani hidup ini. Saya yakin dan percaya di antara kita mungkin mulai bosan menjalani semua rutinitas yang ada. Mulai lelah, mulai capek. Teman-teman, lihat, pandanglah kepada Kristus. Yesus yang telah bangkit itu mengalahkan maut, mengalahkan setiap penderitaan yang ia alami, mengalahkan setiap masalah kehidupan ini. Manusia yang percaya kepadanya diberikan pengharapan untuk terus maju, untuk terus bangkit. Kita mau terus semangat menjalani hidup ini. Jangan menyerah, jangan putus asa. Pandanglah kepada Dia yang bangkit. Mari kita terus berjalan bersama dengan Dia. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau teman-teman mungkin saat ini merasa capek, lelah, cobalah untuk berhenti sejenak. Jangan terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa. Kalau kita pikir-pikir ya, kenapa sih kita tergesa-gesa, terburu-buru dan terkadang merasa untuk berlari? Apa sih yang kita kejar? Apa sih yang membuat kita ini terlalu tergesa-gesa? Cobalah berhenti sejenak. Kenapa? Kalau kita berlari, kita nggak bisa memandang sekeliling. Kita nggak bisa menikmati keindahan di sekeliling kita. Kalau kita lari cepet-cepetan gitu ya, kita nggak akan bisa menikmati indahnya kehidupan ini, nggak bisa menghirup udara segar, kita akan capek dan lelah. Cobalah berhenti sejenak, menikmati setiap momen, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, menghidupi setiap momen demi momen, anugerah demi anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita pandang kepada Dia yang telah bangkit. Kita terus semangat menjalani hidup dan terus menikmati setiap momen bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah setiap kita boleh tetap bangkit bersama dengan Tuhan yang bangkit. Menikmati setiap momen kebersamaan dengan Tuhan. Menikmati keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, ada satu lagu yang indah yang mau saya sharingkan kepada kita, yang kita akan mau sama-sama dengarkan. Lagu ini dikarang oleh seorang dosen yang ada di sebuah STT di daerah Jakarta Barat, di Jalan Kedoya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu STT apa di sana. Nah, lagu ini diciptakan bahwa dikatakan kita mau hidup bagi Kristus, kita mau menikmati setiap momen bersama dengan Dia, kita mau terus bangkit hidup bersama dengan Dia. Mari kita bersama-sama dengarkan lagu ini. Berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus
Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah setiap kita boleh bangkit bersama dengan Tuhan yang bangkit. Kita bekerja bersama dengan Dia. Kita tidak akan dibiarkan sendirian. Tuhan akan selalu dan senantiasa beserta dengan kita. Bangkit, bersemangat, berpengharapan bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Saya undang adik-adik semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah kami boleh punya satu tekad untuk kami boleh mengubah kehidupan kami dan kami boleh meneladani Engkau yang bangkit dari kematian. Kami pun juga harus bangkit dari keterpurukan dan masalah yang kami hadapi. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, menjalani badai kehidupan dan menjalani setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami saat ini ya Tuhan mau berdoa, menyerahkan untuk setiap pergumulan kami. Di antara kami masih mengikuti studi secara online dan masih banyak tugas yang harus kami kerjakan. Dan juga untuk ujian demi ujian, ulangan harian dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan untuk kami boleh mengerjakan setiap tugas, tes, ujian yang ada. Secara online sungguh melelahkan, tapi biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya. Berikan kami juga integritas di dalam mengerjakan tugas atau ujian. Kiranya kami boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan punya hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk kedua orang tua kami yang senantiasa menjagai dan mengawasi kami di dalam proses belajar mengajar. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Berikan mereka juga kekuatan untuk bekerja dan juga mencari nafkah penghidupan untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk kesehatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan tolong dan jagai kesehatan kami. Berikan kami kesehatan yang cukup untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab kami. Dan kami juga teringat ya Tuhan untuk korban bencana banjir yang ada di NTT. Biarlah Tuhan yang akan tolong berikan kekuatan bagi mereka. Apabila hari-hari ini bantuan sudah mulai dijalankan, biarlah bantuan boleh dijalankan dengan tepat sasaran kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, berikan hikmat kepada orang-orang yang terjun di sana. Kiranya mereka boleh membantu dengan segenap tenaga dan kiranya Engkau yang terus menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Untuk para korban, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Berikan mereka kesehatan yang baik. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan tolong, lindungi, jagai untuk setiap kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri. Biarlah kami boleh
turut berpartisipasi aktif di dalam memajukan bangsa dan negara kami. Tidak hanya berpangku tangan, tetapi kami sebagai anak muda Indonesia tetap berjuang, tetap mensukseskan setiap apa yang dijalankan oleh bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan setia akan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami ini. Kami alaskan setiap doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar, dan bisa juga memasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada tata usaha gereja. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati juga orang-orang yang belum memberi maupun yang sudah memberi ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Seperti firman yang tadi, aku harap kita punya komitmen seperti Tuhan yang telah bangkit. Maka dari itu mari kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Kamu
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan persekutuan dengan Roh Kudus akan beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.